Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rasa malu. Temanya adalah jangan sampai kita tidak punya rasa malu. Ya, saya ulangi, temanya adalah jangan sampai kita tidak punya rasa malu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua itu pasti pernah merasa malu, ya. Dan rasa malu itu baik, khususnya rasa malu itu akan menolong kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau kesalahan atau dosa-dosa tertentu, ya. Contohnya misalnya ya, anak-anak kita tentunya ya, siswa dan mahasiswa, mereka akan belajar dengan baik dengan tujuan apa? Supaya bisa mendapat nilai yang baik, karena kalau mereka mendapat nilai yang buruk, mereka bisa merasa malu, ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu tentunya akan berusaha untuk bekerja dengan baik. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu tidak bekerja dengan baik, maka atasan Bapak Ibu bisa menegur, ya. Dan kalau Bapak Ibu ditegur, tentunya Bapak Ibu akan merasa malu, ya. Nah, jadi rasa malu itu bisa sangat baik, ya. Rasa malu itu bisa sangat berguna bagi kita, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, rasa malu itu juga bisa menjadi tidak baik bagi kita, ya. Itu bisa menjadi hal yang negatif bagi kita. Misalnya, rasa malu bisa membuat kita menarik diri, menyembunyikan diri, ya, karena takut orang mengetahui siapa kita sebenarnya, ya. Mungkin kita malu memberitahu orang lain siapa diri kita sesungguhnya, masalah hidup kita, kelemahan kita, ketakutan kita, latar belakang kita, ya. Nah, rasa malu yang tidak baik ini dapat juga membuat kita itu menutupi bahkan menyangkali kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita bisa jadi berbohong, ya, tidak jujur, karena kalau kita jujur, maka apa Bapak Ibu? Kita bisa merasa malu, ya, kalau kita jujur. Dan kita juga bisa marah kepada orang yang menegur kesalahan kita. Untuk apa? Untuk menutupi rasa malu kita, ya. Jadi orang yang gampang marah kalau ditegur kesalahannya, ya, bisa jadi orang itu sedang menutupi kesalahannya, menutupi rasa malunya itu, Bapak Ibu, ya. Dan itu semua menjadi tidak baik. Itu adalah rasa malu yang tidak baik, ya. Nah, solusinya apa? Solusi terhadap rasa malu yang tidak baik ini adalah kembali kepada Injil Kristus, ya. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus kita tidak perlu malu mengakui siapa diri kita sebagai orang berdosa. Kita tidak perlu malu mengakui kelemahan kita, kerapuan kita, dan kebobrokan kita. Kenapa? Karena Kristus sudah mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kristus mati di kayu salib mengasihi kita tanpa syarat, ya. Walaupun kita rusak, walaupun kita bobrok, walaupun kita memalukan, Kristus tidak malu mengakui kita, mengangkat kita sebagai anak-anaknya, ya. Nah, jadi akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya kita bisa terbuka, ya, menjadi diri kita sendiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita tidak perlu lagi menutupi siapa diri kita yang sesungguhnya, kelemahan kita, dosa-dosa kita, kebobrokan kita. Kalau kita ditegur, ya, kita bisa minta maaf, ya, kita bisa berterima kasih untuk tegurannya. Kita tidak akan marah-marah, ya. Karena apa? Karena kita sadar Kristus sudah mati bagi kita, mengasihi kita, ya. Jadi kita tidak perlu takut bila orang misalnya merendahkan kita, bahkan menolak kita, karena melalui Kristus Dia telah menerima, mengampuni kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Orang lain boleh merendahkan kita, tetapi status kita di hadapan Allah itu sangat tinggi. Karena apa? Karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu lihat di mass media, di koran, di TV, ada tokoh-tokoh bangsa yang sangat prihatin karena para pejabat pemerintah kita itu telah kehilangan rasa malu, ya. Telah kehilangan rasa malu. Sehingga apa? Mereka memanipulasi hukum. Mereka melakukan korupsi. Mereka melakukan hal-hal jahat yang lain. Tetapi anehnya, ya, anehnya mereka tidak merasa malu, ya. Tidak merasa malu, ya.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya punya rasa malu di hadapan manusia, tetapi kita tidak punya rasa malu di hadapan Tuhan, ya. Jangan sampai ketika kita kurang mengasihi Allah, ya, dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, dan ketika kita misalnya lebih mengasihi harta, kedudukan, dan kenyamanan, dan kita tidak merasa malu akan hal itu, ya. Jangan sampai juga ketika kita kurang mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan kita tidak merasa malu akan hal itu, ya. Jangan sampai sebagai orang yang aktif melayani Tuhan, ternyata kita itu lebih senang melayani orang-orang yang lebih dari kita, misalnya lebih kaya dari kita. Karena apa? Karena kita mengharapkan keuntungan-keuntungan tertentu dari orang yang lebih kaya dari kita itu, dan kita tidak merasa malu melayani dengan cara seperti itu. Bukankah itu sungguh memalukan, ya? Jangan sampai kita melayani Tuhan, tetapi ternyata kita lebih mencari penghormatan, pujian, penghargaan bagi diri kita sendiri, dan bukan mencari pujian, penghormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melakukan semuanya ini sungguh-sungguh memalukan, sungguh-sungguh tidak sesuai dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jangan sampai ketika kita munafik, ya, kita tidak malu bahwa kita itu munafik, ya. Kita perlu malu terhadap hal seperti ini supaya kita bertobat, supaya kita berhenti melakukan hal seperti ini dan kita berubah ke arah yang lebih baik, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan Bapak Ibu ingat, ya, kalau kita terus-menerus hidup dalam kita tidak punya rasa malu ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak mau bertobat, suatu saat akan dipermalukan oleh Allah. Saya ulangi, orang-orang seperti ini yang tidak mau bertobat, yang tidak punya rasa malu di hadapan Tuhan, akan dipermalukan oleh Tuhan, ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita punya rasa malu yang tepat, ya, khususnya rasa malu terhadap Tuhan ketika kita tidak hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, dan supaya kita boleh hidup menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, dan supaya hidup kita sungguh-sungguh tidak mempermalukan Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.